Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku akan ngasih tahu resep tentang membuat es krim. Jadi ini aku punya susu kental manis itu 250 gram. Ini aku tuang ke wadah yang lebih besar ya, untuk aku campur dengan bahan-bahan yang lain. Jadi ini agar susunya tidak mubazir, aku tambahkan air agar susu yang menempel itu bisa terambil semua. Jadi ini total air yang aku gunakan itu 500 ml untuk aku campur dengan susu kental manisnya. Dan ini sisa air tadi kita masukkan semua. Lalu kita aduk sampai semuanya rata, tidak ada susu yang menggumpal. Kalau sudah pastikan larut, kita tambahkan 100 gram gula pasir. Ini kita aduk lagi sampai gulanya larut. Setelah gulanya agak larut, kita tambahkan setengah sendok teh garam. Langsung tuang. Lalu kita aduk kembali agar semuanya bercampur. Setelah semuanya tercampur, kita tambahkan lagi pasta vanila. Jadi ini pasta vanilanya aku pakai setengah sendok makan ya guys, agar rasa vanilanya lebih dominan. Ini kita aduk lagi agar pasta vanilanya tadi juga tercampur rata. Setelah semuanya tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Lanjut, kita buat adonan tepung maizenanya. Ini aku pakai 2 sendok makan tepung maizena dan aku campur 1 butir kuning telur. Lalu tambahkan 50 ml air. Setelah itu kita aduk agar tepung maizena dan air dan juga kuning telurnya ini bercampur rata. Setelah sudah dipastikan bercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Setelah itu kita ambil adonan yang tadi, adonan susunya tadi, itu kita rebus dengan api sedang sampai kita tunggu muncul buih-buih gitu. Ini udah mulai muncul buih-buihnya. Kita tambahkan adonan tepung maizenanya tadi. Ini kita aduk dulu agar tidak ada yang menggumpal tepung maizenanya. Setelah itu kita tuang sedikit demi sedikit sambil kita aduk agar tepung maizenanya bisa tercampur, tidak menggumpal ya guys. Jadi ini kita harus terus aduk-aduk sampai ini mendidih. Kalau nggak gitu nanti tepung maizenanya ini bisa menggumpal, jadi nggak jadi satu dengan susunya. Jadi ini harus sabar untuk mengaduknya sampai ini mendidih. Dan ini udah mulai kelihatan mau mendidih. Kita tunggu sampai mendidih ya guys. Ini udah mulai mendidih, kita matikan dan kita tunggu sampai dingin. Setelah itu kita masukkan ke lemari pendingin. Dan ini itu sudah keluar dari lemari pendingin. Ini udah aku dinginkan sekitar 5 jam. Jadi tadi itu boleh didinginkan 5-10 jam ya guys. Jadi sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian mau dinginnya tuh seberapa jam, tapi minimal ya 5 jam. Ini setelah dingin kita aduk-aduk lagi. Nah, sebelum kita freeze, sebelum kita mixer ya. Jadi ini kita akan mixer untuk adonannya agar adonannya bisa lebih lembut. Ini kita mixer agar semuanya mencair dulu. Setelah ini udah mencair seperti ini, kita tambahkan SP. Ini aku pakai SP-nya 1 sendok makan. Ini SP-nya. Ini sudah aku lelehkan terlebih dahulu ya. Jadi ini SP udah aku lelehkan. Setelah itu kita campur ke adonannya. Setelah ini kita mixer kembali agar SP-nya ini bercampur dengan adonannya. SP ini membantu agar adonannya ini menjadi lebih lembut lagi ya. Jadi kalau di mixer itu bisa lembut dan juga bisa lebih mengembang. Tapi kalau ditambah SP lebih lembut lagi. Jadi ini kita mixer sampai adonannya itu mengembang 2-3 kali lipatnya. Dan ini udah mulai mengembang 2 kali lipatnya mungkin ya. Ini kita matikan dulu mixernya. Kita mau tambah dengan pewarna. Di sini aku pakai pewarna coklat karena aku lebih suka coklat ya. Jadi aku pakai pewarna coklat. Tapi kalau kalian mau pakai pewarna lain dan perasa lain, itu silahkan disesuaikan dengan selera kalian masing-masing. Ini aku pakainya perasa coklatnya itu dari Pop Ice ya. Jadi aku pakai 1 Pop Ice, 1 kemasan itu, terus aku tambah 3 tetes pewarna coklat agar warna coklatnya lebih terlihat. Ini kita mixer kembali agar adonannya lebih mengembang lagi. Tapi kalau mau
adonannya nggak mengembang lagi. Setelah kita campur pewarna itu kita nggak perlu mixer lagi juga nggak apa-apa, kita hanya aduk-aduk aja biasa, itu juga sudah nggak apa-apa. Ini sudah mengembang adonannya. Tapi kalau mau lebih mengembang bisa di mixer kayak aku seperti ini. Dan ini adonannya sudah mengembang 3 kali lipatnya. Ini aku mau sisihkan mixernya. Aku mau lihat adonannya ini sudah mengembang dan bagus atau belum. Dan ternyata memang sudah mengembang 3 kali lipatnya, jadi sudah cukup untuk membuat adonan ini mengembang. Dan ini lanjut, setelah ini aku mau cetak di tempat plastik, ke wadah-wadah plastik itu. Tapi ini juga sesuai selera kalian ya. Jadi kalau kalian punya tempat-tempat cup es krim gitu juga boleh kalian taruh di tempat-tempat seperti itu. Tapi karena ini aku tidak untuk jual ya, jadi untuk konsumsi sendiri, jadi aku hanya taruh di wadah yang seadanya di rumah. Dan ini wadah yang ada di rumah, jadi aku pakai seadanya ya. Ini kita masukkan ya nggak terlalu penuh-penuh banget agar tidak tumpah saat ditutup, dan dimasukkan ke lemari pendingin. Jadi secukupnya aja masukinnya, jadi nggak harus terlalu penuh. Dan ini udah cukup segini aja, jadi nggak usah terlalu penuh. Lanjut ganti tempat yang lain, karena ini adonannya masih banyak, karena tadi aku buatnya ngembangnya tuh 3 kali lipat, jadi banyak banget. Ini aku pindah ke tempat yang lebih besar agar tidak membutuhkan banyak tempat. Jadi aku pindah satu tempat yang lebih besar agar bisa jadi satu aja. Nah, jadi adonan tadi itu jadinya sebanyak ini guys. Jadi kalau mau ngembang 3 kali lipatnya itu jadinya sebanyak ini. Tapi kalau mau tidak terlalu ngembang, jadi hanya ngembang 2 kali lipatnya, itu ya berkurang dikit lah dari ini. Jadi ini aku mau masukkan ke lemari pendingin dulu, jadi aku tutup dan aku mau masukkan ke lemari pendingin dulu sampai dia beku. Jadi ini guys, jadinya setelah aku masukkan ke lemari pendingin dan ini udah beku, dan ini aku mau nyobain gimana rasanya. Jadi kalau dari tekstur ini benar-benar lembut dan teksturnya enak, coba aku cicip. Dan ini benar-benar enak, rasa manisnya pas menurut aku. Jadi ini udah ukuran yang manis pas lah, tapi kalau mau lebih manis juga opsional sih. Ini kalian bisa lihat sendiri betapa lembutnya ini, dan silahkan mencoba guys.